saya tonton yaitu tentang analisis lingkungan bisnis. Jangan lupa saksikan. Baik, di dalam analisis lingkungan bisnis yaitu ada faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor tersebut yaitu faktor politik, di mana faktor politik bisa mempengaruhi aktivitas dan bias dengan cermat, mengamati potensi resiko pada lingkungan politik, dan dapat mengambil tindakan untuk membatasi potensi kerusakan dari setiap perubahan atau kejutaan yang muncul dari faktor politik. Di mana dalam faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis, pertama, birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan pers, kontrol perdagangan politik. Dalam membentuk lingkungan bisnis dan melakukan analisis PESTEL dapat membantu perusahaan mengantisipasi landscape politik dalam bisnis. Kita juga perlu menyadari ketidakstabilan politik setiap negara, peraturan pemerintah, kebijakan pajak, perjanjian perdagangan, dan faktor politik lainnya yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Lingkungan bisnis, lingkungan ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi. Di mana sistem ekonomi adalah organisasi sosial melalui cara masyarakat memperoleh penghidupannya. Hal tersebut terdiri dari individu, rumah tangga, peternakan, perusahaan, pabrik, bank, dan pemerintah yang bertindak dan mengatur untuk memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua yaitu faktor-faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi itu meliputi yang pertama, kenaikan biaya bahan baku, yang kedua, masuknya pasar dari pesaing baru, yang ketiga, anggaran terakhir, yang keempat, perubahan kebijakan di luar negeri, yang kelima, ketersediaan dan investasi saat ini, dan yang keenam, kinerja ekonomi, perekonomian, kosmetik, dan media. Yang ketiga yaitu tingkatan lingkungan ekonomi, di mana tingkatan lingkungan ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Di mana lingkungan makroekonomi adalah situasi ekonomi nasional dan internasional di mana bisnis secara keseluruhan beroperasi. Bisnis secara umum akan bekerja jauh lebih baik ketika ekonomi tumbuh berlawanan dengan saat berada dalam resesi, seperti yang telah kita lihat sejak permulaan krisis keuangan. Yang kedua yaitu lingkungan mikroekonomi, yaitu mencakup semua faktor ekonomi yang spesifik untuk perusahaan tertentu yang beroperasi di pasar tertentu. Yang keempat, konsep kelangkaan ekonomi. Istilah ekonomi digunakan dalam berbagai cara dan konteks untuk menggambarkan aspek tertentu dari perilaku manusia, mulai dari aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi, sampai ide sederhana dalam penggunaan sumber daya. Ide ekonomi tentang kelangkaan memusatkan pada hubungan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya. Yang kelima itu membahas tentang jenis sistem ekonomi, di mana dalam jenis sistem ekonomi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu free enterprise economy, maksudnya adalah produksi yang dimiliki pribadi oleh masyarakat yang memperoleh dan mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi adalah kekuatan yang memotivasi dan membimbing untuk melakukan aktivitas ekonomi, baik konsumen maupun perusahaan menikmati kebebasan memilih. Konsumen bebas mengonsumsi apa yang inginkan mereka dan perusahaan bebas memproduksi apa yang mereka inginkan. Yang kedua, government control ekonomi, maksudnya adalah produksi yang dimiliki oleh masyarakat atau negara atas nama masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah faktor pembimbing untuk aktivitas ekonomi. Tidak ada keuntungan pribadi, motivasi, dan inisiatif. Yang ketiga yaitu mixed ekonomi, di mana dalam mixed ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi kapitalis campuran adalah varian dari sistem ekonomi perusahaan bebas. Ke dalam kategori ini termasuk negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ekonomi sosial campuran, yaitu milik negara yang telah mengadopsi pola sosial masyarakat dan perencanaan ekonomi sebagai sarana pertumbuhan dan keadilan sosial, dan negara-negara bebas komunis yang memiliki terlambat melaksanakan reformasi ekonomi yang drastis dan meliberalisasi ekonomi mereka untuk
kewirausahaan swasta. Yang keenam yaitu lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi memberi refleksi tingkat produksi dan konsumsi negara tertentu. Area mempengaruhi ekonomi suatu negara dan secara mikro lebih industri. Secara makro difokuskan pada bisnis atau industri. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran suatu bisnis. Jadi, dapat mempengaruhi nilai bisnis tersebut. Lingkungan ekonomi terdiri dari variabel-variabel yang dinamis, interaktif, dan mobil yang sebagian dipengaruhi oleh pemerintah dalam mengejar berbagai perannya dalam perekonomian. Selain pemerintah, pengaruh kunci lainnya adalah lembaga keuangan suatu negara dan organisasi ekonomi internasional. Yang ketujuh, faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi, dan yang ketiga tingkat suku bunga. Yang kedelapan yaitu penentuan harga pasar. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh perubahan harga yang ditentukan oleh biaya produksi. Harga pasar suatu produk dipengaruhi oleh permintaan total produk oleh pelanggan serta penawaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kesembilan yaitu jadwal permintaan dan penawaran produk. Jadwal permintaan produk yaitu jadwal yang mengidentifikasikan kuantitas produk yang diminta pada setiap kemungkinan harga jual. Jadwal penawaran produk yaitu jadwal yang mengidentifikasikan kuantitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada setiap kemungkinan harga jual. Yang ke-10 yaitu interaksi permintaan dan penawaran. Karena dalam interaksi permintaan dan penawaran ini yaitu ada surplus kuantitas. Situasi di mana kuantitas penawaran oleh perusahaan melebihi kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua, minus kuantitas. Situasi di mana kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan lebih sedikit daripada kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Yang ketiga, harga equilibrium. Harga di mana kuantitas produk yang ditawarkan perusahaan sama dengan kuantitas produk yang diminta oleh pelanggan. Yang ke-11 yaitu pengaruh pemerintah terhadap bisnis. Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis dengan menerapkan peraturan atau dengan membuat kebijakan yang mempengaruhi kondisi ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, politik diskonto yang mempengaruhi biaya produksi apabila modal kerja yang dibiayai dengan dana pinjaman, sehingga harga perubahan naik atau turun yang akan mempengaruhi harga pasar yang berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan penawaran. Kebijakan fiskal terhadap tingkat pajak pribadi dapat mempengaruhi perilaku pengeluaran konsumen. Demikian juga terhadap pajak korporasi yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Kebijakan fiskal mempengaruhi penerimaan negara yang apabila lebih kecil daripada pengeluaran akan terjadi defisit anggaran belanja. Jika defisit anggaran ditutup dengan dana pinjaman, maka permintaan akan dana akan tinggi yang akan mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Yang ke-12 yaitu pemerintah dan makroekonomi. Yang pertama, konsumen sumber daya. Yang kedua, pemasok sumber daya. Yang ketiga, konsumen barang dan jasa. Yang keempat, pemasok barang dan jasa. Yang kelima, pengatur aktivitas bisnis. Yang keenam, regulator ekonomi. Dan yang ketujuh, redistributor pendapatan dan kekayaan. Dan materi yang ke-13 yaitu analisis ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis mikroekonomi adalah berkaitan dengan studi keputusan ekonomi oleh individu dan perusahaan. Yang kedua analisis makroekonomi berhubungan dengan interaksi ekonomi serta menyeluruh. Dan poin ke-14 yaitu perkembangan ekonomi dan perniagaan. Yang pertama, desentralisasi pertukaran. Pertukaran terjadi secara langsung antara produsen dengan konsumen
dan tidak ada pusat pertukaran di suatu tempat tertentu. Adapun keuntungan desentralisasi pertukaran yang pertama yaitu jumlah barang yang dihasilkan untuk keperluan masing-masing konsumen meningkat karena semakin banyak orang yang datang. Yang kedua, adanya spesialisasi dan pembagian kerja mendorong pembuatan barang yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih besar. Adapun keburukan desentralisasi pertukaran yang pertama, jumlah transaksi banyak. Yang kedua, mengeluarkan banyak waktu dalam mencari barang. Yang ketiga, waktu banyak terbuang dalam mengadakan penawaran, apalagi penawaran untuk 10 transaksi. Yang kedua yaitu sentralisasi pertukaran. Setiap konsumen yang ada boleh datang dan mengadakan suatu perjanjian untuk mendapatkan semua kebutuhan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Elemen-elemen lingkungan perekonomian dan perpajakan yang pertama, modal, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, tingkat harga umum, yang keempat, produktivitas, yang kelima, wiraswata, yang keenam, perpajakan, dan yang ketujuh, pelanggan. Sekian video dari saya, terima kasih, jangan lupa ditonton.